Jadi kita ingin mengajak pada warga sekalian, apakah ingin perubahan atau ingin dilanjutkan? Kalau ingin perubahan maka dibantu ikhtiar ini. Siap? Dibantu ikhtiar ini, sehingga ikhtiar kita untuk melakukan perubahan bisa terlaksana. Ini bukan tugas yang kecil, ini tugas yang besar, tapi insya Allah tugas besar ini terasa ringan bila dijunjung bersama-sama. Nah, semoga para kiai, para alim ulama, para nyai dan hadirin hadirat berkenan ikut menjunjung amanat ini. Siap mboten? Siap, ajak semuanya, mari kita ikhtiarkan. Dan yang kami ikhtiarkan kalimatnya sederhana, kami ingin negeri ini ada keadilan, supaya kemakmuran dirasakan oleh semua. Jangan sampai yang dapat kemakmuran cuma sebagian, yang sebagian lain tidak dapat kemakmuran, supaya kesempatan itu sama. Karena bangsa kita itu seringkali kalau sudah dapat terus lupa sama yang belum dapat. Betul? Iya. Wong saya sering ngalami yuk. Saya cerita ya, Pak. Boleh ya cerita ya? Nih, kalau pas lagi datang acara seperti tadi, rebutan foto, rebutan selfie. Wah, susuan rebutan selfie, dorong-dorongan. Pas dorong-dorongan tuh lupa kalau yang didorong ini kakaknya, adiknya, tetangganya. Terus pokoknya rebutan, yang penting saya dapat selfie. Wah, susuan, dorong-dorongan. Nanti pas sudah susuan dorong-dorongan gitu, nggak lama kemudian saya sering didengar, udah, cukup, panis capek. Padahal nggak tanya sama saya capek apa tidak. Pecahan ini capek. Saya perhatikan yang bilang capek ini yang udah selesai selfie. Lah yang belum selfie gimana? Betul nggak? Nah, kita itu sering begitu, kalau sudah dapat lupa sama yang belum dapat. Lah bangsa Indonesia tidak boleh begitu. Kita harus membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Setuju? Nah, mohon nanti sama-sama kita ikhtiarkan, insya Allah nanti diberikan kemudahan. Kami ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Falah, khususnya Ibu Nyai Sakhiyah. Insyaallah Bu Nyai ini terus diberikan kesehatan, panjang umur, dan menjadi peneduh di pondok ini, pelindung, pemberi rasa tenang, dan insya Allah pondok ini makin maju, makin berkembang, makin menjadi sebuah seperti begini, seperti mata air yang mengalirkan air berupa ilmu yang dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat yang ada di sini. Dan insya Allah ini menjadi sumur pahala jariyah bagi semua yang terlibat. Mbak menawi makaten Bapak Ibu sekalian, kang sakit kula aturaken, menawi ada salah lepat mohon dimaafkan. Insya Allah silaturahmi ini bukan silaturahmi terakhir, silaturahmi pertama, dan dilanjutkan di silaturahmi berikutnya. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, saya mengikuti ya, makin matang Anies Baswedan dalam komunikasi publiknya kepada segenap kalangan. Jadi tidak hanya kalangan atas, kalangan intelektual, tapi juga kalangan bawah. Ada hal yang mereka orang lain tidak paham soal Anies Baswedan ini, yaitu dia sebenarnya penutur bahasa Jawa yang baik. Bahkan Jawanya halus ya, dibandingkan Ganjar misalnya yang kadang-kadang berbahasanya mengandung stratifikasi, merendahkan yang kecil ya, cara komunikasinya kan begitu dia, sepertinya merakyat tetapi kelihatan sebenarnya lebih
Itu bisa kita rasakan lah ya. Nah sebenarnya Anies ini orangnya halus ya, berbahasa Indonesia pun dengan kalangan bawah halus. Dia tidak menyentak-nyentak seperti ketika Ganjar berkomunikasi sama orang yang lebih bawah dibandingkan dia. Kesannya dia meninggikan diri dan kemudian orang itu berada di stratifikasi bawah. Dia berperan sebagai orang yang besar, ratu adil dan lain sebagainya yang bisa memberikan sesuatu kepada orang tersebut. Nah, beda sama Anies ya, komunikasinya tidak terlihat begitu. Komunikasinya cenderung lemah lembut, cenderung halus ya. Jadi ya maklumlah, Jawanya Anies kan Jawanya Yogyakarta. Jawanya Ganjar adalah Jawanya Purworejo ya kurang lebih sama. Tapi Yogyakarta kan jauh lebih halus karena dekat-dekat dengan keraton ya. Jadi sahabat era sekalian, ini membantah kalau Anies tidak merakyat. Ya, kemampuan Anies berkomunikasi dengan rakyat kecil kuat sekali sesungguhnya ya. Dia makin belajar, makin membumi ya. Bandingkan dengan misalnya pernah nggak kita lihat pidato Prabowo misalnya di lingkungan desa ya, karena selalu berjarak sebenarnya. Jadi ada pemimpin-pemimpin yang berjarak, tapi ada pemimpin-pemimpin yang membumi. Nah, kalau Anies gaya berpidatonya tadi itu sebenarnya bukan gaya cincai, gaya bro sis bukan, tapi gaya seorang penutur, pendidik kelihatannya gitu, seorang bapak, seorang pendidik. Karena itu yang dilakukan dia adalah melakukan eksplanasi dan persuasi. Jadi dia menjelaskan dan kemudian mempersuasi pendengarnya. Sehingga pendengarnya, targetnya adalah pendengarnya paham karena masyarakat ke bawah dan mau ikut serta. Jadi dia mempersuasi tapi sebelumnya melakukan eksplanasi gitu ya. Apa itu kewenangan ya, kemudian hal-hal yang dulu susah diputuskan dia bisa putuskan karena punya kewenangan tersebut ya, dengan contoh Alexis misalnya. Sahabat era sekalian, menarik ya apa yang disampaikan Anies Baswedan. Saya hanya ingin memberikan contoh bahwa komunikasi publik ini penting sekali dan Anies makin lama makin bagus komunikasi publiknya. Itu mungkin karena selama dia menjadi calon dia sudah berpergian kemana-mana, menghadapi masa yang besar sekali, 1 juta seperti di Makassar, tapi juga bisa menghadapi masa kecil di pedesaan yang spesifik, di mana gerak atau gesture tubuh kita itu akan dinilai. Nah, untungnya gesturnya Anies adalah gesture orang yang baik, ya, gesture orang yang baik ya. Kalau misalnya dalam konteks di desa, gesturnya Pak Lurah. Ya, bukan gesture ulama ya, gesturnya Pak Lurah karena dia lebih suka menggunakan peci misalnya ketimbang atribut-atribut katakanlah ulama ya. Jadi atribut-atribut pemerintah gitu ya. Jadi peci hitam terutama yang sering dia gunakan, bukan peci haji dengan sorban dan lain sebagainya. Itu saja sobat RH sekalian. Mudah-mudahan video Anies tadi memberikan perspektif lain terhadap sosok Anies Baswedan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.